Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, maba'du. Perkenalkan, saya Maulida Umi Masitoh, mahasiswa S2 MPAI STAI Al-Hikmah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Abdul Rashid Teguhdin Hamid, MPD. Baik, judul pembahasan yaitu Masa Kejayaan Pendidikan Islam. Sebelum mulai presentasi, saya akan memberikan video gambar ilustrasi yang berkaitan dengan materi kali ini. Semua, selamat menyaksikan. Menurut kalian, ilmu pengetahuan itu ditemukan atau diciptakan? Jawabannya, bukan diciptakan, tapi ilmu pengetahuan itu sebenarnya ditemukan. Tapi tunggu dulu, terus kalau gitu, di mana semua ilmu kita ini ditemukan, dikumpulin, dan diturunin ke kita? Kalau kita taunya sains asalnya dari tempat-tempat ini aja, sebenarnya kita salah. Karena ternyata ada satu peradaban yang telah berhasil ngehimpun berbagai ilmu, bahkan sampai terkenal sebagai pusat sainsnya dunia, yang warisannya masih ada sampai sekarang. Tanpa berlama-lama, inilah dia kisahnya. Jadi, pas Eropa masih terjebak di masa kelamnya, peradaban satu ini ternyata udah lebih dulu mencapai kejayaan. Ketika pendiri peradaban Islam ini kemudian meninggal, para penerusnya lanjut memperluas kekuasaan hingga berkembang pesat sekali. Dan saat tempat ini kemudian jadi ibu kota, ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia pun mulai dikumpulin. Posisinya yang strategis dan pembangunan besar-besaran yang dilakuin bikin ibu kota ini jadi pusat perdagangan serta pusat ilmu dan kebudayaan selama 500 tahun lamanya. Bahkan sampai ngalahin kota-kota terkenal di dunia. Dan semua kesuksesan itulah yang bikin periode ini dikenal sebagai masa keemasan Islam. Dan bukti utamanya bisa dilihat dari sebuah perkumpulan yang melahirkan banyak penemuan bernama Rumah Kebijaksanaan. Tempat apakah itu? Jadi bayangin, tempat ini adalah tempat nongkrongnya orang-orang pinter dan bijaksana. Dan sejak sang pemimpin naik kekuasaan, tempat ini tuh jadi makin maju. Sampai puncaknya, muncullah gerakan intelektual yang ibaratnya jadi jantungnya perkumpulan ini. Para pemimpin kala itu bahkan ngedorong penerjemahan berbagai buku sains dan filsafat dari berbagai bahasa, jadi bahasa Arab, biar semua ilmu itu bisa dikuasain oleh masyarakat. Semangat mereka adalah bahwa kebenaran itu bisa ditemukan oleh siapapun, dan gak perlu malu untuk ngakuin kebenaran yang ditemuin oleh orang asing. Hal ini juga yang ngejadiin bahasa Arab kemudian sebagai bahasa paling penting di dunia selama berabad-abad pada saat itu. Dan ya, semua itu terjadi sebelum ada Google Translate. Makanya pada masanya, Rumah Kebijaksanaan dikenal sebagai pusat sains, yang salah satu isinya itu adalah perpustakaan terbesar di dunia. Dan berkatnya juga, berbagai sains dan filsafat jadi menyatu ke dalam peradaban Islam. Hingga akhirnya, lahirlah tokoh-tokoh yang buah pemikirannya kita warisi sekarang lewat guru-guru kita saat ini. Tapi pertanyaannya, memang apa rahasia mereka? Kenapa sang Rumah Kebijaksanaan ini bisa semaju itu pada masanya? Kalau bisa dibilang, kuncinya satu, karena penuh semangat buat mencari kebenaran. Mereka itu nggak ngebeda-bedain siapa yang nemuin kebenaran itu. Ya, jadi ilmuwan dan orang-orang bijaksana di sana itu, mereka itu suku dan agamanya beragam. Dan berkat ngerangkul perbedaan inilah, mereka bisa menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan akhirnya mengembangkannya. Kenapa begitu? Karena seperti kata filsuf Islam pertama ini, semangat intelektual Islam itu adalah semangat mencari hakikat kebenaran, dan kebenaran bisa ditemukan oleh siapapun. Coba aja dulu orang-orang di sana tertutup dan diskriminatif, peradaban Islam mungkin pada saat itu nggak akan bisa mencapai masa keemasannya. Jadi itulah jawaban dibalik Rumah Kebijaksanaan. Keterbukaan buat sama-sama belajar, meskipun berbeda latar belakang suku dan agama, bikin mereka berhasil jadi pusat sains dunia.
Dan tentu aja inilah yang harus kita tiru di keseharian kita, terutama di tempat kita nyari ilmu. Karena kita juga kayak mereka, terdiri dari beragam suku dan agama. Dan keragaman inilah yang jadi aset yang perlu kita maksimalin buat mencerdaskan kita. Makanya rangkul mereka yang berbeda, dan kita akan jadi lebih kaya akan sudut pandang dan wawasan. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, itu tadi gambaran presentasi kita kali ini. Membahas sejarah pendidikan Islam, kita akan mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pendidikan Islam sejak awal diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Rasul sampai sekarang, yang dimulai dari masa pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, bahkan kemunduran, serta kebangkitan pendidikan Islam. Periodisasi dalam sejarah pendidikan Islam bertujuan untuk memudahkan urutan pembahasan. Hal ini menjadi landasan bahwa betapa pentingnya untuk memperhatikan periodisasi. Nah, di sini ada 5 masa periodisasi sejarah pendidikan Islam. Yang pertama ada masa pembinaan pendidikan Islam, yang kedua masa pertumbuhan pendidikan Islam, yang ketiga masa kejayaan pendidikan Islam, yang keempat masa kemunduran pendidikan Islam, dan yang kelima masa pembaharuan. Berdasarkan periodisasi tersebut, yang akan dibahas yaitu masa kejayaan pendidikan Islam. Pada periode ini, Islam di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Pada masa ini diwarnai berkembangnya ilmu-ilmu akliyah, berdirinya madrasah dan universitas, munculnya ilmuwan-ilmuwan saintik, serta puncak perkembangan kebudayaan Islam. Pada periode ketiga pendidikan Islam mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan ini di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa ini ditandai dengan berkembang pesatnya lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Bermunculnya lembaga-lembaga pendidikan ini mendominasi dalam dunia Islam sehingga mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat Islam. Berkaitan dengan masa kejayaan pendidikan Islam, menurut Mahfud Effendi dalam Dinasti Abbasiyah, Studi Analisis Lembaga Pendidikan Islam tahun 2020 menyebutkan bahwa referensi menyatakan Dinasti Abbasiyah merupakan era kejayaan atau masa keemasan, dengan bukti literatur dan jejak peninggalan yang masih ada hingga saat ini menjadikan masa itu disebut Golden Age, karena perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya, serta peradabannya yang berkembang pesat, yaitu pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid yang merupakan khalifah kelima dinasti Bani Abbasiyah, pada masa pemerintahannya pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan. Masa kepemimpinan beliau sangat memberi motivasi dan perhatian penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Harun ar-Rasyid merupakan seorang yang cerdas dan mencintai ilmu pengetahuan. Negara di bawah kendalinya aman, tentram, makmur, damai, dengan dukungan sarana dan prasarana pembangunan sehingga dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan. Umat Islam yang cinta ilmu melakukan rihlah ilmiah, perjalanan yang dilakukan mencari ilmu dari wilayah pusat ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan masa dinasti Bani Abbasiyah memberi keleluasaan pada pencari ilmu untuk mencari guru-guru mereka sesuai dengan bidang kajian yang diminati. Proses kultur kontak berlangsung terus-menerus hingga menimbulkan adanya dinamika sosial baik antar masyarakat Islam maupun masyarakat non-Islam, dan dengan dinamika sosial akan melahirkan ilmu-ilmu baru. Selanjutnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa kejayaan. Pelaksanaan pendidikan pada masa dinasti Bani Abbasiyah melalui lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut melakukan proses pendidikan sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajarannya. Di sini ada 16, ada kata-kata maktab, halaqah, majelis pendidikan di istana, rumah sakit, toko-toko buku, perpustakaan, masjid, kan, rumah-rumah para ulama, badiah, ribat,
Perguruan Tinggi Baitul Hikmah di Baghdad, Darul Ilmi di Kairo, Universitas Al-Azhar di Mesir, Universitas Cordoba di Spanyol. Selanjutnya, isi dan metode pendidikan pada masa puncak kejayaan. Dalam isi, di situ ada kurikulum, ada materi pendidikan, ada perkembangan ilmu, umum, dan agama. Kurikulum merupakan isi bahan ajar yang akan diajarkan pada peserta didik beserta metode penilaian pembelajaran yang dapat mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sesuai dengan program pembelajaran. Yang kedua, materi pendidikan. Materi ini pada masa Daulah Habasyah dibagi menjadi dua macam, yakni materi pendidikan yang bersifat wajib dan materi pendidikan yang bersifat pilihan. Dan yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan itu juga dibagi menjadi dua, ada umum dan agama. Contohnya, kalau umum itu kedokteran, matematika, filsafat, astronomi, kimia. Kalau agama itu hadis, tafsir, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Dan untuk metode terbagi menjadi tiga, di situ ada lisan, menghafal, tulisan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan bukti kejayaan. Bukti kejayaan dari aspek ilmu pengetahuan, baik nakliyah maupun akliyah, dapat dilihat bermunculannya ulama-ulama besar dengan kitab hasil karyanya. Demikian pula ilmuwan-ilmuwan yang memiliki karya besar yang memberi pengaruh pada perkembangan sains dan teknologi di belahan dunia ini. Berikut ilmu-ilmu perkembangan pada masa kejayaan itu ada ilmu tafsir, hadis, fikih, qiraat, usul fiqh, tasawuf, kalam, matematika, falak, kimia, fisika, biologi, farmasi, kedokteran, pertanian, musik. Beberapa bukti kejayaan pendidikan Islam, baik perkembangan lembaga pendidikan Islam maupun tokoh-tokoh ilmuwan dengan hasil karyanya yang monumental. Ini telah membuktikan bahwa pelaksanaan pendidikan Islam dapat melahirkan ilmuwan yang handal karena adanya perpaduan antara keimanan. Pengembangan metode dengan pendekatan metode ilmiah melahirkan ilmu pengetahuan baru melalui metode observasi dan metode historis atau sejarah. Sejarah telah memberikan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dengan tokoh-tokoh ilmuwan dari kalangan Islam, namun sangat jarang menjadi pembahasan. Hal ini disebabkan buku-buku barat yang terkait dengan keilmuannya telah mengaburkan nama-nama tersebut dengan nama barat. Misalnya Ibnu Sina di barat dikenal dengan Avicenna, terus Ibnu Rushd di barat dikenal Averroes. Dengan demikian, seharusnya lembaga pendidikan Islam melakukan integrasi keilmuan dengan tidak ada dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh informasi tokoh-tokoh ilmuwan dari barat seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Abraham Bell, tetapi juga mendapatkan informasi mengenai para ilmuwan Islam. Selanjutnya, kemajuan ilmu dan kebudayaan Islam. Berkembang dan tumbuhnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam sebagai akibat perpaduannya unsur-unsur pembawaan ajaran Islam dengan unsur dari luar. Kemudian, potensi pembawa Islam ini tidak merasa cukup hanya menerima pengaruh dari luar saja, tetapi bahkan kemudian mengembangkannya lebih jauh sehingga nampak adanya unsur-unsur Islami. Akhirnya berkembanglah berbagai bidang ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong sepenuhnya pemikiran filosofis terhadap alam semesta, kemudian kaum muslimin mengembangkannya lebih jauh dengan mengadakan penelitian dan observasi lebih langsung. Hasilnya adalah timbulnya berbagai macam cabang ilmu-ilmu ilmiah seperti fisika, biologi, kedokteran, dan lain-lain. Demikianlah singkatnya dunia Islam pada masa jayanya yang dihiasi dengan berbagai unsur-unsur kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang beraneka ragam dapat diibaratkan sebagai
Taman yang indah penuh dengan berbagai macam tanaman dan dengan berbagai macam buah tanaman diisi dalamnya. Baik, terima kasih semuanya untuk presentasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.